Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kajupata. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita kembali dapat melakukan kegiatan MPLS untuk peserta didik baru SMA Negeri 1 Monterado. Dan untuk pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas untuk sesi pertama yaitu tentang pengenalan kurikulum 2013. Baik, untuk materi pengenalan kurikulum 2013 ini ada dua hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Kemudian nanti sepanjang video ini akan ada huruf-huruf yang harus kalian rangkai menjadi sebuah password. Nah, password ini nanti akan digunakan untuk kalian mengisi Google Form yang akan menjadi evaluasi penilaian apakah kalian sudah menguasai pengenalan materi kurikulum 2013 ini. Nah, nanti di Google Form itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana ya. Kemudian nanti bagi kalian yang mendapatkan nilai tertinggi dari kami akan memberikan penghargaan ya berupa hadiah. Nanti kalian akan diberitahu siapa yang dapat nilai tertinggi dalam mengerjakan Google Form yang sudah dikirimkan. Nah, sekarang kita akan mulai materi tentang pengenalan kurikulum 2013 untuk SMA Negeri 1 Monterado. Baik, berikut ini adalah materi pengenalan kurikulum 2013. Sebelum lebih lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ayu Prihantoro Sukmo, SPD, ya, tugas tambahan di SMA Negeri 1 Monterado sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan saya mengampu mata pelajaran fisika. Kemudian alamatnya di Jalan Wonosari, di Roban, di Singkawang. Kemudian ini ada pendidikan, ada riwayat tugas juga ada di situ, silakan kalian baca. Nah, kemudian kita akan mulai materi kita. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang disusun memang tahun 2013. Ya, yang namanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi kurikulum itu seperangkat. Seperangkat itu semua hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tujuan kita pembelajaran di sekolah, kemudian isi pembelajarannya apa saja, kemudian bahan-bahan pembelajarannya apa saja, kemudian cara yang digunakan untuk belajar itu seperti apa. Nah, ini ada semua terangkum di dalam namanya kurikulum. Nah, kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum tahun 2013. Nah, berikutnya ya, muatan kurikulum. Muatan kurikulum SMA Negeri 1 Monterado itu meliputi ada kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi setiap mata pelajaran itu ada kompetensi inti, ada juga kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran. Jadi dia masuk ke dalam mata pelajaran, kemudian di dalamnya atau di dalam mata pelajaran itu merupakan beban belajar peserta didik. Jadi mata pelajaran itu yang harus kalian tempuh menjadi beban belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 2013. Penataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui nilai SKHUN,
kemudian ada tes peminatan, dan minat kalian sendiri untuk pemilihan peminatan. Pemilihan peminatan itu ada misalnya ada jurusan IPA, ada jurusan MIA, ada jurusan IIS. Nah, itu namanya peminatan. Penataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru yang diketahui dan disetujui oleh orang tua siswa. Nah, ketika kalian mendaftar, kalian memilih peminatan apa yang akan kalian pelajari selama kalian berada di SMA Negeri 1 Monterado. Nah, untuk jumlah peserta didik, setiap rombongan belajar itu maksimal 36 orang. Jadi dalam satu rombel atau rombongan belajar, satu ruangan atau satu kelas istilahnya, seperti itu ada 36 orang. Untuk pelaksanaan peminatan dan lintas minat itu dimulai di semester 1. Kelas 1 semester pertama, itu semester 1. Nah, kemudian selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil analisis pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Monterado ini, maka ditentukanlah peminatan yang dilaksanakan di sekolah kita itu hanya ada 2, yaitu matematika dan ilmu alam atau MIA, dan peminatan ilmu-ilmu sosial. Nah, peminatan ilmu-ilmu sosial. Jadi ada 2 saja. Kemudian selanjutnya, bahwa lintas minat itu ditetapkan 2 mata pelajaran. Jadi untuk lintas minat itu ada 2 mata pelajaran di luar kelompok peminatan peserta didik. Nanti kita akan lihat struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum itu mata pelajarannya apa saja. Nanti kalian akan lihat di sana. Ada 2 mata pelajaran yang di luar peminatan kalian. Jadi ada 2 lintas minat, ada 2 mata pelajaran lintas minat. Nah, itu karena melihat pertimbangan sumber daya manusia atau SDM atau tenaga pendidik yang ada atau guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Monterado. Nah, nanti pada saat kalian kelas 12 dan mulai dari kelas 11, itu peminatan yang ditempuh adalah salah satu mata pelajaran lintas minat. Lintas minat yang dipilih saat kelas 10. Jadi di kelas 10 itu ada 2 lintas minat, nanti di kelas 11-12 itu hanya salah satu saja. Jadi ada mata pelajaran lintas minat yang jumlahnya cuma 1 saja. Dan penentuan peminatan kelas 10 itu mekanismenya seperti ini. Kemarin ketika kalian mendaftar diminta SKHUN. Nah, sebagai pertimbangan untuk menentukan peminatan adalah nilai mata pelajaran matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Dan untuk peminatan IIS, diutamakan nilai mata pelajaran matematika, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, itu nanti akan dipilih, kalian akan masuk peminatan MIA atau peminatan IIS. Itu berdasarkan nilai SKHUN. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Kemudian pertimbangan yang kedua, itu melalui minat atau kemauan peserta didik yang disetujui oleh orang tua. Ada pernyataan tertulis, dilakukan wawancara juga dengan guru BK atau guru BP, atau kemudian dengan wali kelas juga nanti, dan hasilnya disetujui orang tua. Nah, nanti kalian akan masuk peminatan MIA atau peminatan IIS, itu tergantung dari minat kalian juga, dan dilihat dari nilai SKHUN. Nah, namun dalam hal ini SMA Negeri 1 Monterado juga akan melaksanakan tes peminatan juga. Jadi setelah ada alternatif yang pertama dari nilai SKHUN, kemudian kedua dari pertimbangan minat kalian sendiri, dan yang ketiga akan dites. Nanti hasilnya juga akan menjadi pertimbangan untuk kalian memilih peminatan IIS atau peminatan MIA, seperti itu ya. Nah, ini kita akan lihat struktur kurikulumnya, yang mana sih yang disebut dengan lintas minat dan seterusnya. Nah, kita lihat bersama-sama yang pertama ya. Nah, untuk kelas MIA ya, untuk kelas MIA dan kelas IIS itu punya kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B. Jadi kelas MIA dan kelas IIS ini
sama-sama harus mengikuti pelajaran wajib. Ada wajib A dan wajib B. Ya, kelas MIA dan kelas IIS dua-duanya mengikuti mata pelajaran ini. Ada 9. Ya. Ini silakan kalian baca mulai dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, prakarya dan kewirausahaan. Ini baik MIA maupun IIS dua-duanya wajib mengikuti mata pelajaran ini dan juga wajib untuk mengikuti mata pelajaran di kelompok peminatan C, ya, kelompok C. Nah, apa saja mata pelajaran kelompok C? Nah, untuk mata pelajaran kelompok C, yaitu peminatan, untuk yang memilih atau yang masuk ke peminatan MIA, peminatan matematika dan ilmu alam, maka kelompok mata pelajarannya adalah yang bagian C, itu adalah matematika, fisika, biologi, dan kimia. Ditambah lagi 2 mapel lintas minat. Ya, untuk kelas 10 kali ini lintas minatnya adalah ekonomi dan sosiologi. Jadi lintas minat yang pertama sosiologi, yang kedua itu ekonomi. Kenapa dimaksud dengan lintas minat? Anda memilih peminatan MIA, maka lintas minatnya adalah peminatan dari kelompok yang lainnya atau peminatan IIS. Maka diambillah mata pelajaran ekonomi dan sosiologi yang seharusnya dipelajari oleh IIS tetapi dipelajari oleh anak-anak MIA. Itu namanya lintas minat, seperti itu. Jadi ada 6 mata pelajaran kelompok C. Nah, ada 6 mata pelajaran kelompok C. Kalau di total berarti ada 9 mapel atau 9 mata pelajaran wajib tadi ya, yang di kelompok A dan di kelompok B ada 9 mata pelajaran. Kemudian ditambah lagi dengan 6 mata pelajaran peminatan. Jadi total ada 15 mata pelajaran untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 ada 15 mata pelajaran. Tetapi nanti ketika kalian naik ke kelas 11, maka untuk mata pelajaran lintas minatnya itu dipilih salah satu. Nah, berarti ekonomi atau sosiologi nanti yang akan dipelajari di kelas 11 dan 12 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang IIS. Untuk kalian yang kelas 10 IIS, maka kelompok C mata pelajaran peminatannya adalah ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ditambah lagi 2 lintas minat, yaitu mata pelajaran dari peminatan IPA, yaitu fisika dan biologi. Nanti kalian yang kelas 10 yang masuk di peminatan ilmu-ilmu sosial atau IIS akan mempelajari lintas minat dari MIA, yaitu pelajaran fisika dan biologi. Nah, jadi kalau di total juga untuk kelas IIS itu ada 9 mapel wajib yang tadi kelompok A dan kelompok B, ditambah 6 mapel peminatan. Ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi ditambah 2 lintas minat. Maka totalnya juga 15 mata pelajaran. Jadi untuk kelas 10 itu sekarang ada 15 mata pelajaran. Jadi silahkan kalian mempersiapkan diri untuk 15 mata pelajaran tersebut. Kalau misalnya kalian memerlukan buku catatan, berarti ada 15 buku catatan yang diperlukan untuk 15 mata pelajaran. Nah, seperti itu struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Monterado. Nah, sekarang kita lihat aspek penilaiannya. Nah, aspek penilaian. Jadi apa saja yang dinilai untuk setiap mata pelajaran itu? Nah, untuk setiap mata pelajaran itu yang dinilai ada 3 hal. Jadi ada 15 mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran itu ada 3 penilaian. Ya, ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMA, itu penilaian pengetahuan memiliki bobot 80%. Sedangkan untuk aspek karakter, itu 20%. Nah, pada kurikulum 2013, memang diintegrasikan dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Jadi ada penguatan pendidikan karakter. Apa saja penguatan pendidikan karakter?
ada religius, ada gotong royong, ada nasionalis, kemudian ada kemandirian, ya. Nah, itu semua akan diintegrasikan ke dalam masing-masing mata pelajaran dan itu mendapat nilai 20%. Seperti itu ya. Kemudian PPK ini memang dari tahun 2013 sudah dicanangkan oleh pemerintah dan diintegrasikan ke dalam kurikulum 2013. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, hal yang kedua ya, yang dinilai itu adalah penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan. Jadi setiap mata pelajaran itu punya nilai keterampilan masing-masing. Aspek keterampilan ini dinilai bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan suatu soal atau permasalahan atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih, ya, ini terlatih ya, bukan terlatih, ini ketikannya salah, terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan pengerjaan misalnya praktek, kemudian melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, keterampilan kalian membuat kalimat, ya. Juga ada keterampilan dalam menjawab soal lisan dan seterusnya. Nah, ini adalah aspek keterampilan yang dinilai pada masing-masing mata pelajaran. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yang dinilai itu adalah sikap dan perilaku. Jadi masing-masing guru mata pelajaran akan menilai sikap dan perilaku peserta didiknya. Nah, apa saja yang dinilai? Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran di kelas, selama kalian belajar bersama guru itu dinilai, ya, dinilai sikap dan perilakunya. Nah, bagaimana penilaiannya? Nah, penilaiannya itu dinilai oleh guru. Nah, guru juga menilai, kemudian melalui jurnal harian. Jadi guru punya jurnal harian untuk mencatat perilaku kalian, untuk mencatat perilaku sikap kalian selama belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika guru bertemu kalian di luar sekolah, kemudian kalian berperilaku, bersikap, maka itu juga menjadi catatan untuk menjadi penilaian. Nah, kemudian bisa juga melalui teman sejawat. Artinya, teman kalian juga memberikan penilaian terhadap kalian sendiri. Nanti akan dikumpulkan dan akan direkap menjadi sebuah penilaian sikap dan perilaku. Nah, kemudian bisa juga diambil oleh diri masing-masing kita. Masing-masing siswa menilai diri sendiri. Sikap kalian itu seperti apa? Kalian bisa menilai diri sendiri. Jadi ada 3 penilaian sikap dari guru, dari teman, dan dari diri kalian sendiri bisa menilai sikap. Nah, itu nanti dikumpulkan dan menjadi laporan untuk penilaian kalian atau ditulis ke dalam raport. Nah, jadi ada 3 hal yang ditulis di dalam raport. Nilainya ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, dan ada nilai sikap. Itu ditulis di dalam raport. Nah, di raport juga nanti ada penilaian kehadiran, kemudian ada penilaian ekstrakurikuler. Nah, seperti itu ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak jelaskan untuk pengenalan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Monterado. Nah, jika ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau nanti dapat langsung disampaikan melalui grup WA. Berikutnya, setelah kalian menonton video ini, silahkan kalian mengisi evaluasi di Google Form yang sudah disediakan. Nanti Bapak akan tuliskan Google Form-nya di deskripsi di bawah video ini. Silahkan nanti kalian klik link Google Form-nya, lalu kalian isi. Ingat, nanti password-nya sudah muncul di sepanjang video
yang sudah kalian tonton ini, kalian rangkum jadi satu, kalian masukkan passwordnya di Google Form nanti. Nah, nanti kalian langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form terkait dengan penjelasan saya yang sudah kalian tonton ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian materi pengenalan kurikulum 2013 dalam rangka MPLS SMA Negeri 1 Monterado. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Untuk absensi dari materi di sesi ini, silahkan kalian menulis di kolom komentar di video YouTube ini, nama kalian dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Nah, nanti akan diabsen melalui kolom komentar ini, sehingga siapa-siapa yang sudah menonton video ini dapat dicek melalui kolom komentar ya. Boleh juga di-subscribe, kemudian bisa di-like, bisa juga di-share kepada teman-teman yang belum mengetahui materi yang kita pelajari atau kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.